Ponzi scheme atau skema Ponzi adalah sebuah skema investasi ilegal di mana pengelola skema menjanjikan keuntungan yang tinggi kepada investor dengan menggunakan uang dari investor yang baru, bukan dari hasil investasi yang sebenarnya. Skema ini dinamakan dari nama Charles Ponzi, seorang penipu terkenal yang pertama kali mempraktikkannya pada tahun 1920-an. Sebelum Ponzi, sudah ada beberapa orang yang melakukan praktik serupa. Pada tahun 1872, Adele Spitzeder di Jerman memulai sebuah skema yang disebut Spitzedersche Privatbank. Dia menawarkan bunga 10% per bulan kepada investor, dan mengambil uang dari investor baru untuk membayar bunga yang telah dijanjikan kepada investor lama. Skema ini berjalan selama 10 tahun dan menarik sekitar 32.000 orang sebagai investor sebelum akhirnya kolaps. Charles Ponzi sendiri adalah seorang imigran Italia yang pindah ke Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Pada tahun 1919, dia menemukan celah dalam sistem perbedaan kurs mata uang yang berbeda antara Amerika Serikat dan Italia. Ia mengumpulkan uang dari investor untuk membeli kupon pos Italia dengan harga rendah, dan menjualnya di Amerika Serikat dengan harga yang lebih tinggi. Dia menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, dan berhasil memikat banyak investor. Ponzi memulai skema dengan mengumpulkan uang dari orang-orang di Boston pada tahun 1919. Dia menjanjikan keuntungan 50% dalam 45 hari atau 100% dalam 90 hari, dan menarik lebih dari 40.000 investor dan mengumpulkan sekitar $15 juta dalam waktu 8 bulan. Namun, pada akhirnya skema Ponzi ini kolaps karena Ponzi tidak mampu mengembalikan uang kepada investor lama dengan uang dari investor baru. Setelah skema Ponzi miliknya terungkap, Ponzi dijatuhi hukuman penjara dan diusir dari Amerika Serikat. Namun, skema Ponzi terus muncul di seluruh dunia hingga saat ini, dan masih menjadi salah satu bentuk kejahatan investasi yang paling umum. Skema Ponzi atau Ponzi scheme juga dikenal Indonesia dan telah menjadi masalah serius dalam dunia investasi di negara ini. Skema ini umumnya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas terkait untuk mengelola investasi. Contoh skema Ponzi di Indonesia adalah kasus pengumpulan dana oleh PT First Travel yang menjanjikan paket umrah dengan harga yang sangat murah. Perusahaan ini berhasil menarik uang dari lebih dari 60.000 nasabah sejak tahun 2009 hingga akhirnya terungkap pada tahun 2017. Namun, uang yang dikumpulkan ternyata tidak digunakan untuk keperluan umrah, melainkan untuk kepentingan pribadi dari para pemilik perusahaan. Akibatnya, ribuan nasabah kehilangan uang dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan investasi. Selain itu, ada juga kasus pengumpulan dana dengan menggunakan skema Ponzi di sektor investasi cryptocurrency. Beberapa perusahaan di Indonesia menawarkan investasi pada cryptocurrency dengan janji keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Namun, investasi ini ternyata menggunakan skema Ponzi di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor diambil dari uang yang diinvestasikan oleh investor baru. Akibatnya, ketika tidak ada investor baru yang bergabung, maka perusahaan tersebut tidak akan bisa membayar keuntungan kepada investor lama dan akan mengalami kebangkrutan. Untuk mencegah kasus skema Ponzi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan dan regulasi terkait investasi. Investor juga diimbau untuk selalu melakukan pengecekan terhadap perusahaan investasi sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Selain itu, investor juga sebaiknya menghindari tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan yang tidak realistis atau terlalu tinggi.